Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Firza, Hadir. Citra. Hadir. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan tentang mengetahui contoh nilai-nilai positif dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sini saya akan menceritakan tentang nilai positif dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun Gajah 573 atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Umir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Garis keturunan ketemu dengan garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ketujuh. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkan, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat dekat Abu Bakar yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar juga para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Setiap orang di antaranya dibuktikan karena kerelaannya memerdekaan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam. Namun kemudian tuan pemiliknya mengetahui dan menyeluruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi kebebasan Bilal dari statusnya sebagai budak. Sejak saat itu Bilal menjadi orang merdeka. Yang dimaksud dalam cerita ini, dulu Bilal itu dia berstatus sebagai budak. Setelah Abu Bakar mendengar Bilal itu menjadi budak, akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui Abu Bakar hal tersebut, beliau rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari statusnya sebagai budak. Sejak saat itu Bilal menjadi orang yang merdeka. Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan kaya yang mengayomi para sahabat menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan siksaan kaum kafir Mekah. Masih semangat belajarnya? Masih. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dibuktikan saat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hijrah. Ia tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat lain yang berangkat lebih awal, tetapi ia setia menemani Rasulullah SAW yang berangkat hijrah kepada waktu kemudian.
Di dalam keberangkatan yang hijrah, Rasulullah SAW ia rela mempertaruhkan nyawanya demi menemani Rasul yang akan dibunuh sekelompok kaum kafir Mekah yang bersenjata. Ia terus saja melakukan perjalanan melewati terjalnya Bukit Sur untuk menghindari kejam kaum kafir Mekah. Abu Bakar bersama Rasulullah SAW istirahat sementara di Gua Sur. Saat kaum kafir sampai ke depan Gua Sur, sahabat Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW meyakinkan sahabat Abu Bakar bahwa Allah akan menolong benar yang disampaikan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan laba-laba di mulut gua yang terserang di dalam kaum kafir pun tidak jadi masuki gua karena menyangka tidak mungkin Rasulullah SAW berada di dalam gua karena di mulut gua diserang laba-laba. Yang dimaksud dalam cerita ini adalah di saat Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, kaum kafir Mekah Abu Bakar dan Rasulullah SAW mau dibunuh sama kaum kafir Mekah. Karena itu pas dia kabur, dia ngumpat di Gua Sur. Dan Gua Sur itu Allah menurunkan laba-laba di mulut pintu Gua Sur itu. Kaum kafir pun tidak jadi memasuki Gua Sur karena kaum kafir menyangka tidak mungkin Rasulullah dan sahabat Abu Bakar berada di dalam Gua Sur karena di pintu Gua Sur itu terdapat serang laba-laba. Apakah udah mengerti cerita dari Ibu? Ngerti. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.